Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Fajri Nabata, Alia Hafizah, Destania, dan Rizka Melinia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang anemia. Selamat menyaksikan. Anemia adalah kekurangan kadar hemoglobin dalam darah yang disebabkan karena kekurangan zat gizi. Anemia dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dengan kadar hemoglobin di bawah normal. Di Indonesia, umumnya anemia disebabkan karena kekurangan zat besi, sehingga lebih dikenal dengan istilah anemia gizi besi. Anemia gizi adalah suatu keadaan dengan kadar hemoglobin, hematokrit, dan sel darah merah yang lebih rendah dari nilai normal sebagai akibat dari defisiensi salah satu atau beberapa unsur makanan esensial yang dapat mempengaruhi timbulnya defisiensi. Menurut Schmelzer, anemia adalah istilah yang menunjukkan rendahnya hitungan sel darah merah dan kadar hemoglobin dan hematokrit di bawah normal. Anemia atau kurang darah adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah dapat mengandung hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengantarkan ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya ada penyebab anemia. Terdapat 3 penyebab utama terjadinya anemia. Yang pertama, kehilangan darah. Kehilangan darah adalah penyebab paling umum terjadinya anemia, khususnya terutama pada anemia kekurangan defisiensi zat besi. Kehilangan darah bisa jangka pendek atau jangka panjang. Jika kehilangan darah berlebihan, tubuh akan kehilangan sel darah merah yang cukup dan menyebabkan anemia. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kehilangan darah seperti menstruasi, pendarahan di saluran pencernaan yang dapat menyebabkan kehilangan darah, bedah, kanker juga dapat menyebabkan kehilangan darah. Yang kedua, produksi sel darah merah tidak memadai. Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan produksi sel darah merah yang tidak memadai, termasuk makanan. Makanan yang kurang atau tidak memiliki zat besi, asam folat, dan vitamin B12 dapat menyebabkan tubuh tidak membuat sel darah merah yang cukup. Zat besi merupakan mineral penting untuk pembuatan sel darah merah. Yang kedua, ada penyakit kronis seperti kanker, penyakit ginjal dapat menyebabkan tubuh tidak memproduksi sel darah merah yang cukup. Orang yang memiliki penyakit HIV/AIDS juga dapat mengembangkan anemia akibat infeksi atau obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan penyakit. Selanjutnya, kehamilan. Selama 6 bulan pertama kehamilan, bagian cair darah perempuan meningkat cepat dibandingkan jumlah sel darah merah. Ini mencairkan darah dan dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya ada hormon. Tubuh kita membutuhkan hormon eritropoietin untuk membuat sel darah merah. Hormon ini membantu merangsang sumsum tulang belakang untuk membuat sel darah merah. Rendahnya tingkat hormon ini dapat menyebabkan anemia. Dan terakhir ada obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti antibiotik, obat anti kejang, pengobatan kanker, atau paparan radiasi dapat menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang. Jika sumsum tulang rusak, tidak dapat membuat cukup sel darah merah baru untuk mengganti sel yang mati. Penyebab yang ketiga ada kerusakan sel darah merah yang berlebihan. Anemia yang disebabkan oleh kerusakan sel darah merah yang berlebihan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk anemia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika sel darah merah hancur sebelum masanya berakhir. Umur normal sel darah merah adalah 120 hari. Pada anemia hemolitik, umurnya jauh lebih pendek. Yang kedua, ada anemia sel sabit. Anemia sel sabit adalah bentuk parah dari anemia. Hal ini biasanya terjadi ketika seseorang mewarisi 2 gen yang abnormal, yang menyebabkan sel darah merah mereka berubah bentuknya. Yang terakhir ada talasemia, adalah suatu bentuk anemia yang sel darah merahnya cepat hancur. Hal ini menyebabkan tubuh membuat sedikit sel darah merah sehat dan hemoglobin dari normal. Untuk kadar hemoglobin laki-laki sehat mempunyai Hb 14 gram sampai 18 gram. Wanita sehat mempunyai Hb 12 gram sampai 16 gram. Penderita anemia tingkat ringan mempunyai Hb 8 gram sampai 10 gram. Penderita anemia tingkat sedang mempunyai Hb 5 gram sampai 8 gram.
Penderita anemia tingkat berat mempunyai HB kurang dari 5 gram. Tanda-tanda anemia yaitu pucat, takikardia, tekanan nadi yang melebar dengan pulsasi kapiler, murhomic, tanda-tanda jantung kongesif, pendarahan, penonjolan retina, demam ringan, dan gangguan fungsi ginjal ringan. Gejala anemia yaitu seperti lesu, mudah lelah, dyspnea overflow, palpitasi, sakit kepala, gangguan penglihatan, anoreksia nausea, dan hilangnya lipidos. Selanjutnya ada pembagian dan jenis anemia. Pembagian anemia menurut Mansur 2001 antara lain: yang pertama ada anemia mikrositik, yakni defisiensi besi yang disebabkan oleh kekurangan intake zat besi atau absorpsi zat besi yang menurun yang dibutuhkan untuk diproduksi hemoglobin dalam sel darah merah. Yang kedua, anemia penyakit kronik. Anemia yang disebabkan karena penyakit kronik atau penyakit infeksi. Anemia ini dikenal dengan nama sideroponik anemia epithelial siderosis. Yang ketiga, ada anemia makrositik atau megaloblastik. Anemia ini adalah sekelompok anemia yang ditandai oleh adanya eritroblas yang besar, terjadi akibat gangguan malnutrisi inti sel tersebut. Sel tersebut dinamakan megaloblas. Nah, anemia ini dibagi menjadi dua, yaitu defisiensi vitamin B12 atau pernisiosa adalah kekurangan vitamin B12 yang disebabkan oleh faktor intrinsik. Yang kedua, defisiensi asam folat adalah anemia kekurangan asam folat terutama terdapat pada daging, susu, dan daun-daunan yang hijau. Selanjutnya ada jenis anemia. Yang pertama, anemia mikrositik hipokrom. Anemia mikrositik hipokrom terdiri atas anemia defisiensi besi. Adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya mineral Fe sebagai bahan yang diperlukan untuk pematangan eritrosit, disebabkan karena diet yang tidak mencukupi, absorpsi yang menurun, kebutuhan yang meningkat pada kehamilan atau lantrasi, pendarahan pada saluran cerna, menstruasi, dan donor darah. Yang kedua, ada anemia penyakit kronik. Adalah anemia yang disebabkan oleh berbagai penyakit infeksi kronik, seperti abses, emfisema, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada anemia makrositik. Anemia makrositik terdiri atas defisiensi vitamin B12 dan defisiensi asam folat. Yang ketiga, anemia karena pendarahan, karena adanya pengeluaran darah yang sedikit-sedikit atau cukup banyak, baik diketahui atau tidak diketahui. Yang keempat, ada anemia hemolitik. Yang pertama, ada intrinsik, kelainan membran seperti nefrositosis, hereditis, hemoglobinuria, nocturnal, kelainan glikolisis, kelainan enzim seperti defisiensi glukosa, fosfat dihidrogenase. Yang kelima ada anemia aplastik, penyebabnya bisa kongenental atau jarang, idiopathic atau kemungkinan autoimun, kemoterapi, radioterapi, toksin seperti berzen, fluen, insektisid, obat-obatan, dan pasca hepatitis. Selanjutnya yaitu faktor risiko terkena anemia. Ada beberapa faktor risiko terkena anemia, diantaranya rendahnya asupan gizi pada makanan, pola makan yang kurang zat penting bagi sel darah merah seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat dapat meningkatkan risiko anemia. Yang kedua, kondisi saluran cerna. Kondisi saluran cerna dapat mempengaruhi absorpsi nutrisi yang penting bagi pembentukan sel darah merah, sehingga dapat meningkatkan risiko anemia. Yang ketiga, menstruasi. Kehilangan darah akibat menstruasi memicu pembentukan darah berlebih. Apabila tidak diikuti dengan peningkatan asupan nutrisi, terutama zat besi, dapat memicu terjadinya anemia defisiensi zat besi. Yang keempat, kehamilan. Hal ini disebabkan tubuh harus memiliki nutrisi yang cukup untuk tubuh ibu dan fetus, serta nutrisi untuk pembentukan sel darah fetus. Apabila tidak dibarengi dengan asupan nutrisi yang cukup, terutama zat besi, dapat menyebabkan anemia. Yang kelima, kondisi kronis seperti kanker, gagal ginjal, atau kegagalan hati.
Yang keenam itu ada zat kimia dan obat. Beberapa obat dan zat kimia seperti benzena, penisilin, primaquine, dan sulfasalazin dapat menyebabkan anemia. Yang ketujuh ada infeksi tertentu seperti gangguan pada darah dan autoimun, terkena racun kimia, dan menggunakan beberapa obat yang berpengaruh pada produksi sel darah merah dan menyebabkan anemia. Yang kedelapan, risiko lain adalah diabetes, alkohol, dan orang yang menjadi vegetarian ketat dan kurang asupan zat besi atau vitamin B12 pada makanannya. Dan yang terakhir yaitu genetik dan sejarah keluarga. Sejarah keluarga merupakan faktor risiko untuk anemia yang disebabkan oleh genetik. Epidemiologi anemia di Indonesia. Prevalensi anemia di Indonesia pada semua kelompok umur adalah 21,70%. Prevalensi anemia pada perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada perempuan yaitu sebanyak 23,90% dan pada laki-laki yaitu 18,40%. Beberapa penelitian melaporkan bahwa prevalensi anemia pada anak di Indonesia sebesar 62%. Menurut laporan Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan bahwa anemia zat gizi besi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan prevalensi pada anak usia 5-12 tahun sebesar 29%. Data SKRT pada tahun 2007 menunjukkan bahwa angka kejadian anemia defisiensi zat besi atau ADB pada anak balita di Indonesia yaitu sekitar 40-45%. Dan survei kesehatan rumah tangga atau SKRT pada tahun 2001 menunjukkan bahwa prevalensi ADB pada bayi usia 0-6 bulan yaitu sebesar 61,3%, pada bayi 6-12 bulan yaitu sebesar 64,8%, dan pada anak balita yaitu sebesar 48,1%. Prevalensi anemia berdasarkan lokasi tempat tinggal menunjukkan tinggal di pedesaan memiliki persentase lebih tinggi, yaitu 22,80% dibandingkan dengan tinggal yang di perkotaan, yaitu 20,60%. Sementara prevalensi anemia pada perempuan usia 15 tahun atau lebih adalah sebesar 22,70%. Prevalensi anemia defisiensi zat besi pada remaja putri di tahun pertama menstruasi sebesar 27,50%. Dengan rata-rata usia pertama kali mengalami menstruasi pada usia 13 tahun. Angka kejadian ADB pada gadis remaja yang hamil 26%. Menurut hasil Riskesdas tahun 2013, prevalensi anemia defisiensi besi banyak ditemukan pada remaja perempuan sebesar 22,7%, sedangkan anemia defisiensi besi pada remaja laki-laki sebesar 12,4%. Angka anemia pada ibu hamil secara rasional menurut Riskesdas pada tahun 2013 adalah 37,1%. Angka kejadian tersebut pada penduduk pedesaan yaitu sebesar 37,8%, lebih tinggi dibandingkan penduduk kota yaitu 36,4%. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tahun 2017, prevalensi anemia ibu hamil di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 8,1% dengan prevalensi paling tinggi di wilayah kerja Puskesmas Prambanan yang mencapai 21,4%. Disusul dengan Puskesmas Godean 2 yaitu sebesar 18,5% dan Puskesmas Tempel 1 yaitu sebesar 15,7%. Berikutnya yaitu penanganan penyakit anemia. Yang pertama, bila Anda merasakan gejala anemia seperti yang telah dijelaskan di atas, segeralah berkonsultasi dengan dokter, maka akan mendapatkan pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan penunjangan lainnya untuk menentukan apakah terdapat anemia dan apa penyebabnya. Yang kedua, penanganan anemia tergantung pada penyebabnya. Yang ketiga, pemulihan biasanya berlangsung 6 hingga 8 minggu setelah penanganan. Yang keempat, bila anemia disebabkan penyakit tertentu, satu-satunya solusi adalah menyembuhkan penyakitnya. Yang kelima, anemia kronis yang ditandai dengan gejala parah seperti denyut jantung cepat, nafas tersengal, dan pingsan mungkin harus segera ditangani dengan transfusi darah. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi disarankan pada setiap orang
Yang ketujuh, mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang kedelapan, wanita hamil disarankan mengkonsumsi suplemen makanan sesuai saran dokter. Yang kesembilan, mengkonsumsi buah-buah dan sayur yang kaya vitamin C. Yang ke-10, menjalani diet vegetarian. Yang ke-11, anjurkan makan beserta air untuk mengurangi konstipasi. Dan yang terakhir yaitu tingkatkan asupan daging dan tambahan padi-padian serta sayuran hijau dalam diet. Pencegahan penyakit anemia. Banyak jenis anemia tidak dapat dicegah, tapi dapat membantu menghindari iron defisiensi anemia dan vitamin defisiensi anemia dengan makanan sehat yang mengandung seperti zat besi, asam folat, vitamin B12, dan vitamin C. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.